Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Putri, Friska Utami, Iil Selvitra, dan Cindy Ayu Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang uji potensi desinfektan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Mikrobiologi Virologi kelas 2A. Desinfektan merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh organisme-organisme patogen dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda mati. Cara kerja yang pertama, merusak dinding sel, mengubah permeabilitas sel, mengubah molekul protein dan asam amino yang memiliki mikroorganisme, menghambat kerja enzim, menghambat sintesis asam nukleat dan protein, serta antimetabolik. Lalu ada komponennya yaitu garam atau basa yang kuat dengan komponen-komponen amonium. Adanya unsur radikal dalam garam atau basa. Radikal merupakan golongan alifat dan asam sulfat. Baik, selanjutnya yaitu tingkat kemampuan desinfektan. Di sini ada tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Mikroorganisme terbunuh dalam tingkat rendah yaitu hampir semua bakteri vegetatif, beberapa virus, beberapa fungi. Dalam tingkat sedang, mikroorganisme terbunuh hampir semua bakteri vegetatif termasuk Mycobacterium tuberculosis, virus termasuk HBV atau hepatitis B, dan fungi. Dalam tingkat tinggi, mikroorganisme terbunuh semua mikroorganisme kecuali yang resisten. Selanjutnya, mikroorganisme yang bertahan. Dalam tingkat rendah, mikroorganisme yang bertahan yaitu Mycobacterium tuberculosis, spora bakteri, beberapa virus, dan prion. Dalam tingkat sedang, yang bertahan yaitu spora bakteri prion. Dalam tingkat tinggi, yang bertahan yaitu spora bakteri yang resisten dan prion. Selanjutnya yaitu pemilihan desinfektan. Di sini yang pertama yaitu sifat zat kimia. Itu mencakup konsentrasi, temperatur, pH, formulasi. Yang kedua, tipe dan level mikroorganisme. Mencakup waktu kontak dan konsentrasi ting. Yang ketiga, maksud penggunaan. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, toksisitas zat. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis desinfektan. Yang pertama, alkohol. Yang kedua, formaldehid. Yang ketiga, klorin. Yang keempat, glutaraldehid. Yang kelima, fenol. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas antibakteri. Bisa dilihat dari tabelnya. Berikut ada golongan, bentuk vegetatif, spora bakteri, level antibakteri. Selanjutnya ada mekanisme kerja senyawa-senyawa antibakteri. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Senyawa fenol merupakan turunan dari asam karbol atau karbolik acid, biasanya ditemukan pada sabun atau pembersih lantai. Efeknya merusak membran plasma, koagulasi protein. Contohnya ada klorosilenol dan sabun klorhexidin. Uji koefisien fenol. Fenol adalah zat pembaku daya antiseptik obat lain sehingga daya antiseptik dinyatakan dalam koefisien fenol. Koefisien fenol bilangan pecahannya menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari desinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri dan waktu kontak. Uji koefisien fenol membandingkan aktivitas antimikroba dari komponen-komponen kimia dengan fenol sebagai standar uji. Prinsip kerja membandingkan aktivitas produk atau desinfektan dengan daya bunuh fenol dalam kondisi tes yang sama. Berbagai pengenceran fenol dan produk yang dicoba dicampur dengan satu volume tertentu biakan bakteri. Fungsinya menguji desinfektan, menghitung nilai antiseptik,
Menguji efisiensi kemampuan disinfektan tersebut membunuh jamur untuk menentukan nilai germisidal atau kemampuannya untuk membunuh jamur pada suatu senyawa. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke perumusan, di mana dapat dilihat rumusnya yaitu dalam kurung A dibagi B ditambah C dibagi D per 2, di mana keterangannya dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu A adalah konsentrasi desinfektan tercepat dalam membunuh bakteri uji, yang B yaitu konsentrasi fenol tercepat dalam membunuh bakteri uji, selanjutnya C yaitu konsentrasi desinfektan terlama dalam membunuh bakteri uji, dan D yaitu konsentrasi fenol terlama dalam membunuh bakteri uji. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan, di mana dapat diperoleh data konsentrasi tersingkat membunuh desinfektan sama dengan 1/20, fenolnya yaitu 1/30, dan konsentrasi terlama membunuh desinfektannya 1/70 dan fenolnya 1/80. Dapat dimasukkan ke rumus bahwa koefisien fenol sama dengan 20/30 ditambah 70/80 per 2 sama dengan 37/48. Dapat diperoleh hasil bahwa kekuatan desinfektan 37/48 kali fenol. Dengan catatan, makin besar koefisien fenol, suatu desinfektan semakin manjur desinfektan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pentingnya pengujian koefisien fenol. Mengapa dikatakan penting? Pengujian koefisien fenol dilakukan untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dan perlu diperkirakannya potensi kekuatan dan efektivitas desinfektan antara lain. Yang pertama ada konsentrasi dan yang kedua ada lamanya kontak. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi uji potensi desinfektan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.